Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Muhajir. Saya dari mahasiswa Teknik Instrumentasi Kilang PEM Akademi Migas dengan NIM 19.1440026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek dari tim 3, tim Praktikum Sistem Telekomunikasi dengan judul Real-Time Monitoring Temperatur DHT11 berbasis IoT menggunakan ESP8266 dengan ThinkSpeak IoT Platform. Nah, pada tim kami, tim 3 itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama Mewes Ade Kriel yang Lia, yang kedua saya sendiri Muhammad Hafiz Muhajir, yang ketiga Muhammad Roy, yang ketiga Muhammad Fahri ADKR, dan yang keempat Muhammad Roy Sandi. Nah, untuk pembahasan pada proyek kali ini, saya akan bagi ke 3 section. Section yang pertama itu pembuka, yang kedua coding dan ThinkSpeak, yang ketiga penutup. Di mana untuk session yang pertama itu pembuka nanti akan menjelaskan tentang wiring diagram dan pembahasan mengenai alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan untuk proyek kali ini. Dan yang kedua, session yang kedua itu coding ThinkSpeak yang akan kita bahas yaitu penyusunan script coding Arduino dan desain HMI pada ThinkSpeak IoT Platform. Dan yang ketiga penutup itu kesimpulan dan saran. Tanpa berlama-lama kita langsung ke section yang pertama yaitu pembuka. Nah, untuk pembuka ini saya mau langsung mulai dari schematic wiring. Schematic wiring ini saya coba gunakan aplikasi dari referensiku, FreeSync, untuk memudahkan kita dalam pendesainan penggambaran wiring project kali ini. Nah, alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan? Yang pertama DHT11. DHT11 ini merupakan sensor temperatur dan humidity yang dapat kita gunakan. Tapi pada project kali ini saya hanya menggunakan data dari temperatur saja, sedangkan humidity itu enggak. Terus yang kedua yaitu ada Node MCU SP8266 board. Yang ketiga yaitu ada kabel jumper. Nah, kita mulai dari DHT11. DHT11 ini sebenarnya ada dua jenis, yaitu jenis yang pertama ada 4 kaki dan jenis yang kedua 3 kaki. Nah, untuk jenis project ya, pada project kali ini tim kami menggunakan DHT11 yang mempunyai 3 kaki, yang mana kaki yang paling kanan itu adalah kaki untuk ground. Ground nanti akan masuk ke channel ground pada node MCU. Bisa dilihat pada kabel jumper warna hitam di bawah. Selanjutnya ada kaki yang paling kiri yaitu VCC. Nah, VCC dari input DHT11 ini akan masuk ke channel V-in pada node MCU. Bisa dilihat pada kabel jumper warna merah. Sedangkan kaki yang kedua itu atau kaki yang di tengah itu berupa data nanti akan ditransfer ke D3. D3 dari pin node MCU. Di mana D3 ini kita akan menggunakan D3 itu sama dengan GPIO 0. Nanti GPIO 0 ini yang akan kita gunakan, yang akan kita definisikan untuk inputkan pada coding Arduino nantinya. Bukan D3 tapi GPIO 0. Lanjut. Nah, kita masuk ke section yang kedua yaitu penyusunan script coding di software Arduino IDE dan desain HMI di ThinkSpeak. Nah, sebelum kita menyusun coding Arduino-nya, kita harus mendesain HMI pada ThinkSpeak IoT Platform. Nah, untuk pembahasan pendesainan HMI pada ThinkSpeak IoT Platform ini, kita langsung masuk ke website ThinkSpeak. Langsung di Google ketik ThinkSpeak, enter. Maka nanti akan muncul thinkspeak.com, pilih untuk IoT Analytics. Nah, untuk teman-teman yang belum mempunyai akun ThinkSpeak, saya sarankan untuk meregistrasi terlebih dahulu akun. Nah, tetapi karena saya sudah terregistrasi, sudah terdaftar akun saya tinggal mengklik tombol akun di sini, pilih My Account. Nah, setelah muncul itu, kita pilih ke menu channel, kita pilih main channel. Nah, untuk pembuatan project pertama kali, kita langsung klik pada new channel. Ketika new channel,
sebutkan nama dari project kita. Saya contohkan monitoring suhu secara monitoring suhu DHT11 oleh tim 3. Untuk deskripsinya teman-teman bebas mau mendeskripsikan projectnya bagaimana. Saya contoh monitoring temperatur secara real time menggunakan sensor DHT11 oleh tim 3 dengan bantuan ThingSpeak. Ini bebas ya teman-teman. Nah, setelah itu name sudah kita buat, description sudah kita buat, kita lanjut ke field. Field ini sesuai dengan project studi kasus project yang akan kita buatkan pada project kali ini, itu saya menggunakan field berupa temperatur. Field ini maksudnya parameter yang akan kita monitoring itu apa. Kalau ini monitoring, kalau untuk studi kasusku ini, studi kasus tim kami yaitu temperatur. Mungkin kalau teman-teman mau menambahkan atau mungkin meng-create project yang lain, bisa tekan di sini, centang, dan isi. Mungkin bisa mau ngisi tentang parameter yang mau di monitoring berupa flow, tinggal menulis di sini flow, mungkin level, dan lain-lain. Tapi karena kita menggunakan hanya temperatur, maka di sini kita hanya centang satu dan sini ubah nama menjadi temperatur. Setelah itu nanti teman-teman bisa langsung tekan save. Oke, saya langsung buka ke projectku. Nah, di projectku ketika kita mengklik save channel, maka nanti akan otomatis muncul project yang kita sudah buat tadi. Nah, di sini mendeskripsikan ini untuk judulnya monitoring temperatur oleh tim 3 dengan deskripsinya monitoring temperatur secara real time menggunakan sensor di atas 11 oleh tim 3. Untuk channel ID-nya kita dapatkan yaitu 1590408 dengan author ini dan aksesnya berupa private. Nah, di sini kita bisa mendesain berupa add visualization, add widgets, and exploration data. Mungkin exploration data ini kita bisa ekspor data ke platform atau website lain ataupun ke aplikasi lain untuk pengolahan data itu tersendiri. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan add visualization atau add widgets. Add visualization nanti akan berupa kayak ini grafik, sedangkan add widget ini kayak HMI ini, temperatur Gauss dan temperatur indikator. Nah, untuk project tim kami kali ini kami menggunakan 3 HMI, yaitu yang pertama ada field 1 chart. Field 1 chart ini di mana memonitoring temperatur secara real time tapi dikemas dalam bentuk grafik. Sedangkan ini bisa kita edit, ini title untuk judulnya tadi, ada y-axis sebagai apa, y-axis, colornya, background type, dynamic days, result, bisa kalian atur sendiri. Setelah itu nanti sudah diatur, klik save. Lanjut, untuk HMI yang kedua yaitu temperatur Gauss, di mana temperatur Gauss ini akan membaca seperti HMI pada temperatur Gauss realnya. Bisa diatur di sini, nanti namanya temperatur Gauss, field 1 ini maksudnya temperatur yang akan dibaca itu diambil dari field 1 tadi, field 1 chart yang HMI sebelumnya tadi. Untuk minimal nilai dan maksimal nilai bisa diatur 0-100, untuk unitnya berupa Celsius, tick interval 10, update interval 15, range 90, dan teman-teman bisa atur semuanya ini, tinggal klik save dan data tersimpan. Selain itu pun dengan melakukan hal yang sama juga kita menggunakan temperatur indikator, yaitu pembacaan secara langsung, secara saat itu juga, tapi dalam bentuk HMI berupa kayak digital seperti itulah. Ini editnya bisa kita namakan di sini untuk name temperature indicator, field 1 diambil dari field 1 chart tadi, dan update intervalnya 15 second, unitnya Celsius, data type integer, klik save, oke, selesai. Nah, setelah kita
add visualization, add widget, dan pendesainan HMI tadi, ada 3 HMI. Jangan lupa klik pada APK. Nah, di APK ini kita akan muncul berupa key, atau akan muncul berupa huruf-huruf ini, huruf key kunci. Dan nanti kunci ini, kode ini akan kita gunakan, kita masukkan, kita inputkan ke coding script Arduino, di coding script pada Arduino IDE nanti, di mana si White APK ini yaitu kode yang akan mengintegrasikan Synode MCU ke thingspeak.com ini, dan langsung masuk ke channel kita ini juga. Nanti dia ini yang akan bertugas salah satunya itu juga akan bertugas untuk mengintegrasikan dari Node MCU ke ThinkSpeak IoT Platform. Setelah itu kita drag, copy, pastekan nanti ke coding Arduino nanti. Itu untuk penjelasan di pendesainan HMI ThinkSpeak IoT Platform. Kita kembali ke pendesainan coding pada Arduino IDE software. Nah, untuk script coding untuk Node MCU SPR82666 kita mencoba menggunakan bantuan aplikasi Arduino IDE. Nah, yang pertama yaitu jangan lupa include library dari DHT11, terus include SP826 Wi-Fi, include ThinkSpeak juga, dan ya mungkin itu aja. Lanjut, kita coba mendefinisikan write APK yang sudah kita dapatkan di channel ThinkSpeak IoT Platform tadi. Kita pastikan di definisi string APK, terus paste kode tersebut. Setelah itu kita definisikan Wi-Fi password yang akan kita gunakan, yang akan Synode MCU SP82666 ini akan gunakan, yaitu conchar definisi dengan fungsi conchar SSID V2025 itu Wi-Fi-nya, conchar passwordnya apa sih, dan jangan lupa conchar untuk server. Server ini akan salah satu juga yang akan digunakan untuk mengintegrasikan dari Node MCU ke thingspeak.com IoT platform, yaitu API thingspeak.com. Misalnya kalau teman-teman menggunakan IoT platform yang lain, maka servernya ini kita ganti. Berhubung karena kita menggunakan IoT platform berupa ThinkSpeak IoT platform, maka server yang kita gunakan yaitu ip.thingspeak.com. Lanjut, kita mendefinisikan DHT-P0. Nah, DHT-P0 ini tadi yaitu merupakan GPIO 0, yang merupakan data yang akan masuk ke input D3 pada Node MCU SP82666 port tadi. DHT11 itu, setelah itu kita definisikan Wi-Fi client. Lanjut pada fungsi void setup. Nah, pada void setup ini, pada void setup ini nanti kita akan mengaktifkan komunikasi serialnya. Fungsi komunikasi serial ini dimana akan mengaktifkan komunikasi antar perangkat komputer dengan perangkat luar komputer nanti. Dengan baud rate saya atur 115.200. Nah, dan DHT ini DHT dimulai dengan mengetik DHT begin, maka akan muncul pada gambar di bawah ini. Nah, nanti ketika terkoneksi, maka nanti serial print akan memprintkan pada serial monitor berupa kata Wi-Fi connected. Itu untuk void setup. Kita lanjut ke void loop. Nah, untuk void loop ini void loop nanti itu pada sensor DHT11 ini sebenarnya bisa untuk pembacaan humidity, kelembapan, bisa juga untuk pembacaan real temperatur. Bisa kalian teman-teman lihat di coding ini. Tapi pada pendesainan HMI pada ThinkSpeak IoT platform tadi, saya hanya menginputkan field berupa temperatur saja. Untuk humidity saya tidak inputkan. Mungkin di lain waktu saya inputkan kembali. Nah, di sini kita buatkan temperatur. Kita definisikan jenis fungsinya itu berupa float untuk H yaitu humidity dan T untuk temperatur. Setelah itu kita buatkan pembacaan serial print in jika sensor tidak terkoneksi.
Ketika tidak terkoneksi, maka secara otomatis SP8266 ini akan mengirimkan kata berupa file to read for DHT sensor pada serial monitornya. Begitupun seterusnya sampai sensor terkoneksi kembali. Jika sensor terkoneksi, maka akan didefinisikan kembali seperti yang terangkum pada gambar di bawah. Bisa bisa lihat gambar ini seperti itu. Nah, ketika sudah selesai semuanya, nanti kita upload dari laptop ke board ESP8266.MCU nanti. Nah, setelah itu kita langsung menuju ke uh, menuju ke thingspeak.com kita. Nanti data pembacaan temperatur akan terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Ini untuk monitoring temperatur tim 3. Ini suhu yang terdeteksi di awal kami percobaan yaitu bernilai 23 derajat Celcius. Nah, nanti mulai naik. Ketika jam 21.45 dia naik sampai 24. Ketika jam 22.00 naik ke 25 dan berakhir 26, 27, 28. Ini kenapa 28? Karena pada saat kasus kemarin itu kami mencoba mendekatkan suhu panas berupa pemantik ke dekat, pemantik ke arah dekat dengan temperatur sensor DHT11 tadi. Maka suhu ini langsung melonjak naik 28. Begitupun ketika field 1 chart data yang di monitoring naik, maka temperatur gaung ini juga pun akan naik juga. Karena sesuai dengan yang diatur itu source data parameter temperatur tadi kita dapatkan dari field 1. Dari field 1 ini berupa field 1 chart tadi. Begitupun temperatur gaung juga temperatur indikator akan mengikuti tapi tampilannya secara bacaan langsung, bukan secara digital di real plan. Nah, ini ada video kaitan sama yang kami buat untuk projectnya, bisa dilihat pada ini. Nah, ini untuk rangkaiannya tadi sesuai dengan schematic diagram yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini ESP8266 board yang terpasang pada COM port di laptop. Nah, pada saat di ini ada coding Arduino yang kami buatkan di laptop tadi, yang kami dapatkan di laptop. Di sini saya menekan serial monitor dan di serial monitor sensor terus mengirimkan suhu. Nah, secara otomatis juga suhu itu real time, langsung termonitor secara real time ke grafik field 1 chart, temperatur gaung, dan temperatur indikator. Mungkin kita masuk ke section yang ketiga, yaitu penutup. Nah, pada section yang ketiga penutup itu yang pertama, pada project kali ini tim kami, tim 3, membuat project yang mana dapat memonitoring secara real-time temperatur dengan menggunakan sensor DHT11. Pembacaan dari sensor DHT11 nanti akan diinputkan ke Node MCU untuk diintegrasikan ke ThingSpeak IoT Platform. Nah, integrasinya ini bisa berupa tadi seperti saya jelaskan, ada APK dan Conchar server ap.thingspeak.com. Setelah itu ada kesimpulan yang kedua, yaitu untuk HMI yang dibuat pada ThingSpeak IoT Platform ada 3 jenis pembacaan. Sesuai dengan studi kasus yang kami buat itu, yang pertama ada field 1 chart yang merupakan data monitoring dalam bentuk grafik, data monitoring temperatur dalam bentuk grafik. Yang kedua yaitu HMI temperatur gaung yang merupakan data monitoring dalam bentuk gambar temperatur gaung. Dan yang ketiga temperatur indikator yang mana bentuk HMI seperti temperatur indikator digital. Kesimpulan yang ketiga yaitu untuk delay respon yang diatur ada 500 millisecond. Yang keempat, ada data temperatur dapat terkoneksi dan terbaca pada ThingSpeak IoT Platform yang mana berarti project kami berhasil. Nah, untuk sarannya, untuk pengembangan project lain dapat menambahkan sensor-sensor lain dan bisa juga menggunakan jenis IoT Platform lain. Tinggal untuk pengaturan library-nya diinclude sesuai dengan jenis platform IoT yang lain. Nah, mungkin untuk teman-teman yang akan membuat project atau memonitoring input parameter proses yang lain dapat berubah pada field tadi. Ada field 1, field 2, sampai field 8. Dan jangan lupa ketika misalnya menggunakan platform yang lain, ubah di servernya tadi.
Saran yang kedua yaitu pengembangan lain dapat menggunakan integrasi MQTT. Dan project pun ini jangan lupa WiFi-nya harus kuat ya teman-teman, biar data monitoringnya itu bisa cepat. Oke, sekian dan terima kasih. Kami minta maaf atas kesalahan kata atau pengucapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz, terima kasih.